Kalau Yesus mati buat kita, lahir buat kita. Kalau dulu dalam Yesaya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Yesus hari ini bukan menjadi bayi, bukan yang lemah, bukan yang gak berdaya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Dia yang pernah di penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Dia adalah orang raja, raja begitu berkuasa. Di Wahyu 11 ayat 15, Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Yesus bukan bayi lagi, Yesus adalah raja. Harus bertumbuh dalam kehidupan kita. Ketika Yesus jadi raja, Dia memerintah dan mengontrol kita dan mengendalikan kita sepenuhnya. Tapi berapa banyak kita dikendalikan oleh pikiran dan kemauan kita. Ada beberapa orang yang mengalami masalah dan tekanan hidup. Keputusan yang diambil adalah hanya menunjukkan pembelaan terhadap emosinya, terhadap egonya sendiri, tanpa memikirkan Tuhan. Kalau Tuhan menjadi raja dalam kehidupan kita, harusnya Tuhan yang memerintah dalam kehidupan kita, sepenuhnya yang mengontrol dan mengendalikan. Tuhan yang memimpin kehidupan kita, bukan kita sendiri. Tapi banyak orang ego, amarah, emosinya, cita-citanya, ambisinya yang menjadi Tuhan, menjadi Tuhan, mengendalikan. Jadi dia nggak peduli dengan kebenaran. Tambah hari, tambah akhir zaman, ada orang-orang yang semakin cinta Tuhan, di sisi lain semakin orang semakin jahat dengan Tuhan. Kelakuannya semakin jahat sekali. Dan kita harus menjadi bilangan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang menyerahkan hidup dan hak kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Yesus harus menjadi raja dalam kehidupan kita, bukan diri kita. Kalau kita di dalam Kristus, kita mati di dalam Kristus, Kristus yang menjadi Tuhan yang memerintah dalam kehidupan kita. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku yang mengendalikan. Harus. Apa yang kita mau kejar hari ini? Kepuasan dunia? Kita kejar harta? Memang kita harus bekerja untuk menghasilkan uang, menghasilkan, dapat penghasilan, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Uang yang kita hasilkan bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa kasih makan orang miskin, kita bisa kasih makan orang hamba Tuhan yang masih dalam proses kekurangan. Saudara-saudara kita yang kekurangan, kita bisa jadi berkat. Ketika kita bekerja, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan pusatnya pada diri sendiri. Dan kita tambah hari tambah ngerti apa yang Tuhan mau. Ini dimulai dengan kematian daging di dalam diri kita. Dan cara tercepat masuk dalam kematian daging kita ketika kita menyerahkan hati kita di hadapan Tuhan. Masuk di dalam penyembahan, gak ada yang lain. Karena sebelum kita nyembah Tuhan, kita mesti sadar diri. Kalau kita ini tidak menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Coba buka Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Pertama-tama tubuh kita harus jadi korban persembahan dulu. Tubuh yang seperti apa? Persembahan yang hidup. Orang mati nggak bisa kasih persembahan kepada Tuhan. Tubuh yang hidup ini perlu dimatikan di dalam Kristus, baru jadi korban persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah ketika kita ini setiap hari mempersembahkan hidup kita, pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita ini jadi korban di hadapan Tuhan. Makanya kita kalau ketika melakukan pekerjaan apapun itu yang Tuhan percaya dalam diri kita, di kantor, di bisnis, di usaha, pekerjaan yang kita kerjakan sebagai penyembahan kita ke hadapan Tuhan, dan kita melakukan sepenuhnya untuk Tuhan, makanya Tuhan berkati melalui pekerjaan kita. Amin. Amin. Hidup kita yang jadi korban persembahan. Tapi banyak orang lupa, kalau dia kasih penyembahan, kalau penyembahan itu, kalau kita udah menyanyikan satu lagu, dua lagu, lagu pelan, lagu adoration, dipikir kita nyembah Tuhan. Tapi penyembahan kita dalam hadirat Tuhan, saat teduh kita dalam hadirat Tuhan,
Tidak akan memiliki kuasa dan otoritas kalau hidup kita kotor, najis, dan berdosa di hadapan Tuhan. Bahkan penyembahan kita itu menjadi penyembahan yang najis di hadapan Tuhan. Makanya sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita perlu mempersembahkan diri kita sendiri. Makanya sebelum kita masuk dalam saat teduh, pujian penyembahan, kita kan mesti koreksi diri yang di dalam ini. Saya setiap hari koreksi nih, saya banyak sekali kelemahan dalam diri saya nih, yang perlu dimatikan. Karena semakin saya ngerti kebenaran firman Tuhan, semakin banyak yang harus saya matikan. Saya mau didapatin suatu hari menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hamba yang berkenan, melakukan apa yang dia mau. Berbeda di atas rata-rata. Bapak Ibu, ini semua orang yang mendengarkan apa yang saya ajarkan, kita harus melakukan hal yang berbeda di atas rata-rata, di antara orang Kristen rata-rata. Yang kita kejar bukan hanya sekedar diselamatkan, tapi yang kita kejar sekarang adalah bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang membuat kita bahagia itu apa? Kita beli mobil baru 3 bulan udah bosen. Lihat ada mobil baru yang baru lain kita pengen beli kok. Kita beli rumah baru, bosen juga, setengah tahun udah bosen. Ternyata segala sesuatu yang fisik, duniawi, fisik bentuknya, itu tidak pernah memuaskan hati kita. Harusnya yang jadi kepuasan kita kalau kita ini didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kita kerjakan berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Baru kita menjadi orang yang berbeda. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10, coba buka. Tahu Bapak Ibu kenapa kita mesti harus berdoa? Bergaul dengan roh Tuhan setiap hari. Ketika kita ini meski memiliki, saya berdoa, semua khotbah saya intinya membawa orang semakin dekat dengan Tuhan, nggak ada yang lain. Semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau Bapak Ibu datang ke saat teduh itu mau ngapain? Bukankah ingin kenal Tuhan? Atau minta perlindungan sepanjang hari ini, minta diberkati keluargaku, orang tuaku, perusahaanku, mobilku, nenek moyangku diberkati semuanya. Hanya kejar itu. Kalau kita ini bergaul dengan Tuhan setiap hari, kamu nggak minta perlindungan Tuhan, proteksi dan jagain kamu, karena engkau didapati menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Kamu nggak minta apa-apa, bapakmu yang di surga ngerti kebutuhanmu, Tuhan proteksi jagain hidupmu. Saya ini bertahun-tahun seringkali berdoa tuh lupa dengan kebutuhan saya, bahkan nggak pernah doain kebutuhan saya. Kita lebih banyak doain orang lain, kebutuhan orang lain. Lebih banyak saya ingin kenal hati Tuhan setiap hari. Ajarin aku kenal hatimu, ajarin aku berjalan dalam ketetapanmu, ajarin aku menjadi orang yang menggenapi rencanamu. Kau panggil aku jadi orang percaya itu seperti apa. Saya lupa dengan diri saya sendiri seringkali. Saya lebih banyak mengenal hati Tuhan, kenal roh Tuhan. Kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, Alkitab ngomong begini, kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat 11 ngomong apa? Kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, Roh Kudus adalah rohnya Allah sendiri. Dia akan menyingkapkan, membukakan isi hati Tuhan, isi hati Allah sendiri. Sebab Roh Allah adalah yang menyelidiki hal yang tersembunyi dalam hati Allah. Oh, dia namanya Roh Allah. Yang paling tahu diri kita adalah roh manusia kita loh. Karena dia menyelidiki yang di dalam kita. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri selain roh Allah. Kalau ingin kita nih masuk dalam pusat kehendak Tuhan, kita kenal Tuhan, kita kenal maunya Tuhan, kita tahu rencananya, kita tahu kehendaknya, ya kita mesti bergaul dengan rohnya. Bergaul bukan hanya sekedar minta, pingin ini, pingin itu, berkati aku, berkati ini, berkati itu. Apa salah berdoa seperti itu? Tidak salah. Tapi semakin kita kenal Tuhan, kita akan dibawa ke dalam isi hati Tuhan. Kita tahu
Kalau kita berjalan dalam ketetapan Tuhan, Tuhan pasti berkati apa yang kita kerjakan kok. Mazmur 1 ayat 1 jelaskan kalau orang hidup dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan lindungi, proteksi. Mazmur 91. Mazmur 1 dibilang Tuhan akan berkati kita. Dan apa saja yang kita perbuat Tuhan bikin berhasil kalau Tuhan menyertai kita. Yang jadi masalahnya real Tuhan menyertai kita apa tidak? Apa kita menjadi orang Kristen yang rata-rata itu? Ya cukup minggu ke gereja tanpa memiliki hubungan dengan Tuhan, tapi kelakuannya jahat di mata Tuhan. Coba buka sebentar 2 Timotius pasal yang ketiga, yang kelima. Banyak orang menyembah Tuhan, banyak orang ngomong Tuhan, tapi kelakuannya jahat sekali. Kalau hati kita jahat di hadapan Tuhan, kita perlu bertobat, minta darah Yesus menguduskan, menyucikan. 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka itu. Orang yang kayak apa ini seperti ini? Tubuhnya, fisiknya di gereja loh, tapi perbuatan mereka, kelakuan mereka memungkiri kekuatannya. Orang-orang munafik, orang-orang jahat ini. Coba lihat kriterianya pertamanya. Ayat yang pertama. Tahu nggak Bapak Ibu kenapa saya sering ngomong khotbah itu keras ya? Dicapnya keras sekali. Karena daging itu perlu dikerasin, tahu? Daging kita itu nggak bisa kompromi. Ini daging kita, daging ini yang suka makan babi hong, babi kecap, sancam dan lain-lain, bakmi dan lain sebagainya ini. Ini kita perlu keras dengan ini nih. Kita perlu salibkan setiap hari. Kalau tidak, ini akan nyeret kita jauh daripada Tuhan. Kita melakukan mau kita, ego kita yang ngontrol. Ini kalau nggak disalibkan ini kalau nggak disalibkan ngontrol. Ini kalau nggak disalibkan setiap hari ngontrol, mengendalikan. Pikiranmu, kehendakmu, kemauanmu akan mengontrol. Dan ujungnya kita jauh daripada Tuhan. Bisa mulut kita nyembah Tuhan, tapi hati kita jauh dari hadapan Tuhan. Terbukti dari kelakuannya. Terketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Kriteria manusia munafik itu kayak begini. Ngomong mulutnya cinta Tuhan, tapi ternyata dia menjadi hamba uang. Uang menjadi yang utama. Apakah uang jahat? Uang nggak jahat. Cintakan uang yang jahat. Kalau hati kita nempel ke uang, kita menjadi orang yang tamak. Kita menjadi orang yang egois. Kita nggak mau peduli, bahkan kita merela orang lain jatuh, hancur. Nggak apa-apa, yang penting saya diuntungkan. Ini orang cintakan uang. Alkitab ngomong, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap kekuatanmu. Terus kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Tapi berapa banyak gara-gara uang kita nggak peduli dengan orang lain. Bahkan saudara sendiri pun ribut warisan gara-gara apa? Uang, cintanya akan uang. Geger. Bahkan banyak orang Kristen melakukan hal yang sama seperti ini. Uang kalau menjadi yang ngontrol, mengendalikan, orang itu menjadi kasar, sadis, mentingin diri sendiri. Kalau orang model seperti ini, apakah disebut jadi orang Kristen yang beribadah menyembah Tuhan? Mereka akan membual, ngomong gede, ngomong kosong, padahal dalamnya nol. Seperti tong kosong nyariin bunyinya. Gak ada otoritas kata-katanya, gak ada kuasa. Mereka akan menjadi pemfitnah, membual dan menyombongkan diri. Orang yang menyombongkan diri itu, orang sombong itu seringkali nggak sadar kalau dia sombong. Tahu-tahu dia udah jatuh. Karena kesombongan yang terucap, itulah kejatuhan yang paling tercepat sekali. Bahkan iblis pun, Lucifer pun, dia melakukan dosa baru dalam hati, sudah jatuh dalam dosa. Apalagi kesombongan. Nah, kita ini semua manusia daging, kita tuh pingin nyombongin diri loh. Kita pakai barang bagus, pingin dilihat orang, pingin dipuji orang. Oh dia diberkati ya. Pakai mobil bagus. Bahkan ini pendeta pun banyak yang sombong dan angkuh kalau udah jemaatnya gede. Khotbahnya yang paling bagus, doktrinnya yang paling bagus, urapannya yang paling hebat, dan merasa paling benar sejagat raya.
dan bisa mengencap pendeta yang lain sesat, tidak berkenan di hadapan Tuhan, bukan itu kesombongan. Bahkan orang sombong itu nggak sadar kalau dirinya sombong, tiba-tiba dia udah jatuh dalam kesombongan. Ini orang-orang sombong, bahkan tahu satu ayat aja merasa tahu segala sesuatu, merasa tahu kehendak Tuhan, dan bisa pakai ayat itu bela dirinya sendiri loh, nyalain orang lain, nuding orang lain loh. Tahu satu ayat, merasa tahu seluruh Alkitab dan kenal kehendak Tuhan, dan bisa pakai ayat untuk nyerang orang lain, merendahkan orang lain. Mereka menjadi pemfitnah. Orang fitnah tujuannya kan buat dirinya sendiri, kepentingannya sendiri, egonya sendiri. Anak-anak ini kayak begini, mereka akan berontak terhadap orang tua, nggak tahu otoritas, nggak tahu berterima kasih, nggak peduli dengan agama, nggak peduli dengan kebenaran. Bodoh amat, yang penting kan aku, diriku, dan saya. Kalau ada orang disakitin, keputusan yang diambil adalah penting aku diuntungkan. Bisa pakai ayat firman untuk bela dirinya sendiri loh. Orang disakitin, orang dilukai, dan harus mengambil keputusan mengampuni, tapi tidak mau mengampuni, dia pakai ayat yang lain loh. Bahkan ada ketika pasangannya sudah berzina dan berselingkuh, bisa pakai ayat lain untuk bela dirinya sendiri untuk bisa bercerai loh. Ini orang-orang yang nggak ngerti kebenaran. Kebenaran yang sejati adalah kebenaran dalam firman Tuhan, ketetapan Tuhan yang harus kita lakukan setiap hari. 3, tidak tahu mengasihi, kasihnya menjadi dingin. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, sedangkan orang yang kelihatannya kita bisa mengasihi? Bagaimana kita bisa bilang I love you, 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 I love you. Kita bisa bilang aku mencintai Tuhan dan angkat tangan di gereja, tapi ketika ada orang yang menyakitin kita nggak mau mengampuni. Bagaimana orang yang kelihatan saja kita nggak bisa mengasihi terus bilang cinta Tuhan? Palsu, bohong itu. I just want to praise you, lift my hands and say. Terus nyembah, angkat Tuhan, ke gereja, ngomong manis sama pendeta yang minta ditumpangi tangan, tapi hatinya pahit dengan pasangan hidupnya, pahit dengan anak-anak, pahit dengan gembalanya, pahit dengan orang lain. Nggak tahu mengasihi karena nggak pernah memberikan pengampunan orang yang pernah melukai dan menyakitin dia. Terus dia pikir bisa mencintai dan mengasihi Tuhan, dan bisa ke gereja dengan nyantai dan aman, bisa bilang aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku sungguh, dan bisa berdoa sampai nangis-nangis. Palsu itu tangisannya, bohong itu. Beresin hatimu. Makanya kalau orang datang kepada Tuhan tuh hatinya mesti beres dulu. Di kitab Matius dijelaskan ngomong begini nih, kalau mau datang pada Tuhan mempersembahkan korban persembahan, kamu ingat pada saudaramu, temui saudaramu, bereskan dulu, baru kamu bersih korban persembahan, lanjutkan. Kalau tidak, percuma kamu ibadah, kamu kasih persembahan tapi hatimu pahit dan jahat kepada orang lain. Buat apa? Untungnya apa kita ibadah, tapi di sisi lain kita benci sama orang lain. Makanya cara tercepat, saya udah ulang-ulang berkali-kali di tempat ini, untuk matiin daging kita dalam masuk dalam hadirat Tuhan. Karena sebelum masuk dalam hadirat Tuhan, engkau mesti koreksi hatimu, bener nggak? Ada ganjelan nggak sama orang lain? Bahkan kita kalau punya hubungan suami istri kan nggak selalu mulus, seringkali ribut, gegeran, hal sepele, panas dingin. Yang sudah menikah tahu persis, yang belum menikah pakai holy imagination aja, imajinasi yang kudus aja. Nanti kau akan ngalami. Kalau kita nih nggak, hubungan suami istri nggak baik kan, kita mesti beresin dulu supaya kita bisa berdoa. Bagaimana kita bisa berdoa kalau kita jengkel masian, simpen marah? Sama loh. Bapak Ibu nggak bisa datang ke gereja dengan manis-manis,
Nipu Tuhan dengan angkat tangan, haleluya. Nipu gembalamu, nipu jemaat, tapi hatimu pahit dengan orang lain, nggak bisa mengampuni. Apa itu? Palsu, jahat di mata Tuhan. Harus diberesin. Dengerin apa yang saya sampaikan ini tajam ini. Kalau Bapak nggak suka, puji Tuhan, tersinggung, haleluya. Tidak mau berdamai, suruh meminta maaf, sorry saja, harga diri gua turun. Oh, dia yang salah kok saya suruh minta maaf. Siapa dia memangnya? Belum tahu saya. Hehehe, memang siapa lu? Berapa banyak kita seperti itu? Nggak jauh-jauh yang hubungan suami istri suruh minta sama pasangannya, beratnya minta ampun. Apalagi kalau kita merasa benar, dia nanti kurang ajar, nanti dia nginjek-injek kita. Kan pikiran daging seperti itu. Bakal kita suruh melakukan bagian kita. Mau kita salah, mau kita benar, kita datang minta maaf, Tuhan yang bela. Bagian kita lakukan, Tuhan yang beracara. Tapi orang dunia ngomong nanti dia nginjek-injek kita, nanti dia kurang ajar. Tidak. Engkau berubah, orang lain juga akan berubah. Engkau berubah, pasangan hidupmu berubah. Engkau jahat, pasangan hidupmu lebih jahat lagi. Kecuali dia bertobat. Nunggu dia bertobat, engkau bertobat. Apalagi dengan orang lain. Urusan bisnis, pertemanan, yang ribut sama mertua, yang gak cocok sama mertua, sama mantu, sama anak, sama siapapun juga. Suruh minta maaf, gengsi tinggi, merasa benar. Oh, dia yang salah kok saya suruh minta maaf. Dia belum tahu siapa gua ya. Merasa penting buat Tuhan, merasa penting buat dirinya sendiri, padahal tidak sama sekali. Hina malah di hadapan Tuhan. Orang yang mulia adalah orang yang mau melepaskan pengampunan, nggak suka gegeran, nggak suka ribut, hatinya mau tenang dan damai bersama Tuhan. Suka menjelekkan orang lain. Tapi kebanyakan kita, daging kita itu kalau ngelihat orang itu dipandangnya sisi jelek dulu loh banyak. Oh, sepatunya murahan itu bukan mahal. Dia kok bajunya kampungan ya. Ngelihat orang diurapin Tuhan, bahkan kita bisa ngiri, orang diberkatin Tuhan pun kita bisa ngiri loh, jelek loh, nilai jelek loh. Jangan-jangan cari pesugihan itu. Ke Gunung Kawi dia jangan-jangan. Dia pakai mobil bagus, jangan-jangan nyicil itu, kredit itu. Pikirannya jelek. Manusia itu kebanyakan pikiran jelek kalau ngelihat orang lain. Kalau kita berpikiran jelek, artinya kita belum mengenakan cara pandang Kristus. Harusnya kita memakai kacamata Tuhan untuk melihat segala sesuatu. Kalau kita melihat kacamata Tuhan, orang kita ngelihat pelacur pun kita ngelihat dengan cara yang berbeda. Kita nggak ngelihat menghakimi dia najis dan kotor, kita nggak mau bersentuhan dia, jijik, jijai. Tapi kita melihatnya dengan cara berbeda. Ini orang yang perlu dikasihi, ini orang yang perlu dipulihkan, ini yang perlu pertobatan, perlu Tuhan dalam hidupnya. Cara pandang kita ngelihat beda. Ketika ngelihat anak-anak pang di pinggir jalan yang horor itu, udah horor, bau kadang, minta-minta, agak kasar gitu. Kita ngelihatnya dengan cara berbeda kalau kita dengan kacamata Tuhan. Itu anak-anak yang terhilang, perlu Tuhan dalam hidupnya, perlu dipulihkan. Cara kita ngelihat beda. Kita nggak ngelihat dari sisi jelek orang lain. Ketika ngelihat pasangan kita ini selalu menyebalkan, menjengkelkan karena yang perempuan begitu cerewet, yang laki nggak mau tahu perasaan istrinya, yang perempuan begitu banyak ngomong. Tapi kita ngelihat caranya berbeda. Istriku ini bisa dipakai Tuhan luar biasa, jadi pengkhotbah, jadi konselor yang luar biasa. Suamiku menjadi suami yang berotoritas, jadi orang yang berhasil dan sukses memimpin perusahaan. Cara melihatnya itu berbeda. Yang kita lihat itu janji Tuhan. Yang kita lihat itu kebenaran, bukan kenyataan. Kenyataan itu seringkali bertolak belakang dengan kebenaran. Dalam kebenaran kita dijanji orang yang kudus, suci, tak bercacat celah, diberkatin Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tapi kenyataannya kelakuan kita nol besar. Yang kita lihat jangan kenyataan, yang kita lihat kebenaran janji Tuhan. Kalau melihat sisi buruk dari orang lain, hati kita tiba-tiba netral. Oh iya, tiba-tiba kita nggak mau menghakimi, tiba-tiba kita ingin berdoa. Kalau kita ngelihat pasangan kita belum seperti yang Tuhan mau, selalu menyebalkan, menjengkelkan, melukai, jangan lihat kenyataannya, lihat kebenarannya.
oh dia jadi suami yang baik, jadi istri yang baik. Kan tiba-tiba kita berdoa di hadapan Tuhan. Itu cara Tuhan yang mau. Tapi kan daging kita kan selalu nggak mau. Sukanya menjelekkan orang lain. Nggak bisa mengekang diri. Emosinya meledak-ledak, gak kontrol. Mulutnya ngomong sembarangan. Apalagi kalau disinggung sedikit. Dari semut, kecoa, tokek, kadal, disebut semua kalau marah. Dipikir itu kata-kata pujian dan pengagungan. Iya, pujian pengagungan terhadap iblis yang sering dipakai orang-orang kayak begitu. Bapak Ibu meski sadar diri bahwa mulutmu dipakai Tuhan dan diurapin Tuhan. Orang Jawa punya pepatah Sabdo Pandito Ratu, perkataanmu adalah hukum dan ketetapan, artinya punya otoritas dan kuasa. Kalau mulutmu mau dipakai Tuhan, ngomong orang, hey bertobat kamu, orang itu dijamah Tuhan, disentuh Tuhan. Berdoa setan pergi, setan akan kabur beneran. Berdoa sakit sembuh, sembuh beneran. Itu memiliki otoritas dan kuasa. Mulai dijaga, cara ngomong, cara bersikap, cara berkata-kata, semua dijaga. Harus berkata-kata tentang kebenaran. Jangan nggak bisa ngontrol. Pasangan hidup salah sedikit udah dijelek-jelekkan, direndahkan. Bahkan orang tuanya dibawa-bawa, nenek moyangnya dibawa-bawa, engkong cipnya dibawa-bawa, dasar keturunan kamu begini-begini. Buat apa? Ya udah menikah ini tahun, apalagi yang belum bertobat, yang baru-baru menikah biasanya. Dasar kelakuan orang tuamu begini. Buat apa dibawa-bawa? Karena nggak bisa ngontrol, mengendalikan. Kan segala sesuatu perlu ditaklukkan kepada Kristus supaya kehidupan kita itu benar-benar berjalan seperti yang Tuhan mau. Berjalan dalam kehendak Tuhan. Garang, ganas sekali. Bapak Ibu melihat orang-orang ganas, orang lihat orang di jalan itu, mobilnya senggol sedikit, wah, karena itu mobil, nggak tahu kamu mobil ini saya beli dengan hasil keringat saya nyicil 10 tahun belum lunas, kamu senggol, wah, marah meledak-meledak. Karena harta satu-satunya yang dilindungi dan dicintai. Itu orang-orang garang di jalan, pengen lihat orang jalanan kayak begitu. Tiba-tiba, wah, ribut, gegeran. Orang-orang di jalan, horor sekali kelakuannya. Kita nggak boleh loh seperti ini loh. Bayangkan kalau orang Kristen kelakuannya kayak begini nih, mobilmu disenggol, kamu marah-marah, teriak-teriak, histeris. Loh, Yesus di mana dalam hatimu itu? Jangan-jangan bukan Yesus di dalam hati, setan atau iblis yang di dalam hati. Garangnya nggak terkontrol. Ini ada ini orang Kristen model kayak begini ini banyak. Saya sering konselingin soalnya. Tidak suka yang baik. Ngomong tentang kekudusan, ngomong perkara rohani itu nggak disukain. Bahkan kita pengkhotbah pun tahu persis kalau kita ngomong tentang dosa, pikul salib, sangkal diri, bayar harga, penyembahan, keintiman, itu tidak laku. Di YouTube pun kurang laku. Tapi kalau ngomong tentang setan, iblis, masa depan yang berbau horor-horor malah laku. Berkat tuh laku. Kalau orang kita bahas tentang pribadi Tuhan, kan orang suka. Tapi orang lebih suka bahas tentang yang horor, tentang antikris. Laku itu. Akhir zaman itu laku itu. Tapi kalau diajari berkenan di hadapan Tuhan itu berat, karena ada harga yang harus dibayar. Mati daging. Ada yang keempat, suka berkhianat, nggak ada kesetiaan. Khianat. Sering orang tusuk dari belakang karena untuk kepentingannya diri sendiri. Nggak ada kesetiaan sama orang. Kerja di kantor pun juga setia. Kerjanya sebulan 2 bulan karena cekcok sama bosnya nggak cocok, pindah. Gimana orang mau berkati? Segala sesuatu diperlukan kesetiaan kok. Bahkan kita bisa, orang-orang model seperti ini ya, orang yang suka berkhianat itu ya, bisa ngomong baik di depan kita, manisnya bukan baik, tapi di belakang kita dia bisa ngomongin kita tentang kejelekan kita loh. Nah kalau ada orang, kita ketemu orang ngobrol sama kita, sukanya jelekin orang lain, hati-hati. Suatu hari kamu bisa dijelekin di depan orang lain. Orang kayak begini jauhin. Ini racun. Suatu hari kalau kita nggak bisa kontrol, kendalikan emosi kita bisa marah loh sama dia. Buat apa? Nggak ada gunanya. Nggak usah diajak bergaul. Banyak kan orang sekitar kita model kayak begini. Kalau ada orang Kristen kayak begini perlu bertobat, balik kepada Tuhan.
Masih ada kesempatan, apalagi dengerin apa yang sampaikan hari, malah dengar punya kelakuan seperti ini, bertobat balik pada Tuhan. Tidak berpikir panjang. Yang dipikirin adalah, untungku hari ini apa? Bahkan orang Kristen ke gereja pun datang ke gereja, untungku apa? Datang ibadah ini loh, apa untungku? Bukankah aku malah rugi karena kasih persembahan? Untungku apa? Orang berdoa aja pikirnya untung dan rugi sama Tuhan. Banyak orang seperti berjudi kasih persembahan itu ke gereja. Apalagi pendetanya ngomong, oh kalau engkau memberi, engkau akan diberkati 30, 60 kali dan 100 kali ganda. Loh, kamu itu berjudi atau apa? Kita kasih persembahan karena kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, bukan karena kita ingin ambil balik. Udah jelas ada hukumnya, kalau kamu memberi kepada diberkati. Nggak usah seperti orang berjudi, gue bayar per puluhan. Nanti kalau gue nggak bayar per puluhan, nanti setan bukan setan, kalau setan pasti hajar. Kalau gue nggak kasih per puluhan nih, nanti Tuhan hajar. Tuhan kita nggak seperti itu. Tuhan kita nggak horor, nggak kejam seperti itu. Tuhan nggak pernah hajar kita. Setan yang hajar kamu. Tuhan itu baik adanya. Kita coba datang kepada Tuhan untuk kepentingan kita kok. Banyakan. Terus datang kepada Tuhan, tujuan untuk kepentingan kita, terus kita ingin dipakai Tuhan. Tuhan pakai aku dalam urapan yang power dan urapan dahsyat. Aku jalan orang pada rebah seperti Petrus, seperti Paulus. Bayang-bayang akan menyembuhkan orang sakit. Oh, aku sepatah kata setan akan kabur. Tapi hatinya jahat di hadapan Tuhan. Mana bisa? Pikirannya pendek. Orang Jawa pikirannya bilang cepet pikirannya. Pikirannya cepet. Gak bisa berpikir jauh ke depan. Yang dipikirin hanya sekitar perut. Kalau nggak perut, sek. Nggak jauh dari situ. Makanya ada banyak ya. Kemarin di TV kan ada dibongkar itu kasus-kasusnya. Katanya ngajar agama. Ngajar pelajaran agama. Ngajar perkara rohani, tapi anak didiknya ditidurin sampai 11 sampai hamil berkali-kali. Ibu-ibu lihat cari di Google kan banyak kasusnya. Karena apa? Yang dipikirin bukan perkara rohani, yang dipikirin adalah antara perut dan sekitarnya. Gak jauh dari perut apa itu ya, pikirin sendiri. Kalau nggak pikirin makan, ya pikirin seks. Kalau hanya pikiran seperti itu, terus bagaimana bisa berkenan di hadapan Tuhan? Amin. Berlagak tahu, so tahu. Saya heran. Saya itu diinfo orang. Katanya, ditanya ayat ini, ayat ini, ayat ini. Saya tanya, loh kamu tuh tanya saya tujuannya apa? Saya mau menguji kamu, menguji Bapak. Loh saya ini nggak kuliah. Kamu kok menguji saya, kamu bukan dosen saya. Dan kamu juga bukan Tuhan menguji isi hati saya. Lah kamu mau ngapain? Udah nggak memperkenalkan diri, komentar sembarangan, inbox sembarangan, mau ngetes saya. Banyak orang merasa sok tahu. Karena ayat ini ngomong begini, dijelasin kitab Wahyu begini, katanya vaksin itu antikris segala macam lah, seribet lah pokoknya. Ngomong panjang lebar, pokoknya yang penting Bapak nanti akan tertinggal. Yes, tertinggal nggak apa-apa lah, asal ada Yesus, saya bilang. Nggak akan diangkat, wes pokoknya macam-macam. Kamu udah sok tahu. Orang yang sok tahu kebenaran, nggak ngerti kebenaran, nggak ngidupin kebenaran itu akan mudah menghakimi orang lain loh. Bahkan pun pendeta pun seringkali merasa benar, doktrinnya paling benar, pengajarannya paling benar, dan dia bisa ngomong hakimi orang lain. Oh, kamu salah loh, kamu sesat loh, kamu ngawur loh, kamu nanti masuk neraka loh. Emangnya siapa kamu menggantikan Tuhan? Kita pun juga sama loh. Kalau kita ini tahu firman dan tujuan belajar firman untuk hakimin orang lain, kita ini menjadi orang-orang yang sok tahu. Bapak Ibu kalau dengerin firman ini, kasih makan manusia roh. Bapak Ibu belajar firman, tujuannya untuk kasih makan manusia roh, bukan untuk menjadi sok pinter buat orang lain. Kita belajar firman seperti ini tujuannya untuk kasih makan manusia roh kita ini, supaya kita ngerti kehendak Tuhan, kita bertumbuh dalam Tuhan, kita ngerti maunya Tuhan, dan kita menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Bukan pakai ayat satu yang lain untuk nyerang orang lain. Bahkan Bapak Ibu kalau lihat di YouTube lebih horor lagi tuh. Pendeta merasa doktrinnya paling benar, dan yang pendeta yang lain dimaki-maki, disesat-sesatkan. Terus Bapak Ibu kalau mendengarin kayak begitu, manusia rohmu tercemar. Nggak usah dengerin. Saya bilang, siapapun pendetanya, kalau ngomong di mimbar,
ngomong atas nama kebenaran dan mencap orang lain sesat, ucap orang lain salah, jelek-jelekin sama hamba Tuhan. Gak usah dengerin. Hatinya jahat itu. Kalau hatinya isinya Kristus, dia akan mengasihi kok. Bahkan Alkitab ngomong, kasihlah musuhmu seperti dirimu sendiri. Kasihlah orang lain seperti dirimu sendiri. Kasihlah musuhmu dan berkati dia. Bagaimana seorang hamba Tuhan selama hamba Tuhan saling menjelekkan? Terus dipikir dia masuk surga sendiri, punya surga sendiri, kaflingnya sudah dibeli dia dengan jemaatnya. Dengan lain masuk neraka semua. Banyak yang model kayak begitu. Bahkan orang gegeran ribut nyebut nama Allah katanya. Selama ini orang Indonesia nyebut nama Allah kok. Tuhan nggak protes kok. Bahkan orang Jawa nyebutnya bukan Allah, Gusti Yesus. Tuhan juga protes kalau nggak nyebut nama tertentu, nggak berkenan. Orang itu pernah inbox saya ketawa aja ada begitu. Merasa sok tahu dan merasa sok benar, merasa tahu segala-galanya. Ini orang model kayak begini ini bahaya. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ikutin keinginan dagingnya. Hawa nafsu, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging yang ngontrol dan mengendalikan. Ayat yang kelima, baru modelnya kayak begini. Silent HP-mu biar nggak bunyi. Secara lahiriah mereka itu menjalankan ibadah, datang ibadah, kasih persembahan, angkat tangan puji Tuhan, mukanya di gereja, setor muka kepada pendeta, punya surat baptisan, ada yang dicelup, ditenggelamkan, dicelup memangnya teh, ditenggelamkan dan dipercik. Sudah punya sertifikat baptisan, datang ke gereja ibadah, kasih persembahan, bilang salam sama pendetanya. Tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kenapa? Kelakuannya yang kayak tadi kita bahas step by step tadi. Kita kan nggak mau didapatin menjadi orang seperti itu. Kita mau didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ada bau daging kebakar dengerin khotbah saya. Karena tidak enak khotbahnya. Daging rasanya jerit. Karena kita harus pikul salib sangkal diri setiap hari. Dari semua kedagingan, keinginan daging kita. Karena yang kita kejar bukannya sekedar menjadi orang yang rajin beribadah pun aja tidak berkenan kok. Kalau hatinya, kelakuan, karakternya buruk di hadapan Tuhan kok. Yang kita kejar hari ini itu adalah perkenanan di hadapan Tuhan. Dan waktu kita mulai menyerahkan hati kita, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bertahta, Tuhan yang mengontrol dan mengendalikan hidup kita sepenuhnya, perlahan-lahan hari demi hari, waktu demi waktu kita dibawa dalam pusat kehendak dan menjadi orang yang berkenan di hadapan. Amin. Tutup Alkitabmu, tutup matamu. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi,
exalt thee. Shadabo, Sinamoro, Simamorebo, Babaserabo. I exalt thee. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu. We praise you, we adore you. We praise you, we adore you. Bapa Engkau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Roh Kudus, kami izinkan Kau berembus dalam ruangan ini. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Ralabaga Zendere. Baba sendiri mete pepe piagana nama. Shiko nara lama takara basendoro namo topo kore topa mana mama mase.
Nikmatin Tuhan sementara hambamu berdoa. Tuhan, lebih lembut, hambamu berdoa. Semua orang yang nonton ibadah ini, apapun yang hadir dalam ruangan ini, Tuhan jamah dalam nama Yesus. 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 In Jesus name. Syari muka mama mati. Lebih lembut lagi. Roh Kudus, hambamu berdoa. Hambamu berdoa dalam nama Yesus. Dimanapun umatmu berada, jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Tarik hatinya dekat dengan Kau. Tarik hatinya lebih dekat dengan Kau. Anugerah, kemurahan, Roh Kudus, Engkau berbicara secara khusus. Berbicara secara khusus dalam nama Yesus Kristus. Nikmatin Tuhan. Sementara musik memainkan ini, nikmatin Tuhan. Oh Jesus. Oh Jesus. Mara papa pasha. Ke mama ramateke. Imai kura mamandene mete bebe bebe. Jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Bahwa setiap pribadi dalam ruangan ini atau siapapun yang mendengar ibadah ini, beri pengalaman pribadi denganmu, Roh Kudus yang kami cintai, kami kasih, bahwa semakin dekat dengan Roh-Mu yang ajaib dan semakin mempermuliakan nama Yesus, menaklukkan semua keinginan kehendak yang berpusat kehendak Tuhan. Abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan aku bernyanyi, bahagia
Sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Angkat kuncinya. Firman-Mu dengan darah Yesus nempel di hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai firman yang kami terima ini menjadi daging dalam kehidupan hari-hari. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Raja kami yang memulia, Yesus Kristus Tuhan, yang layak ditinggikan, layak terima pengagungan, layak dimuliakan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. God bless you.